Kaki Monyet Bagian 3 Karya W. W. Jacobs. Di sebuah tempat pemakaman baru yang besar, sekitar 2 mil jaraknya, kedua orang tua itu menguburkan jasad anaknya. Lalu mereka kembali ke rumah mereka, rumah yang penuh dengan kegelapan dan keheningan. Hal ini telah terjadi dengan sangat cepat. Mereka tidak pernah menyangka ini akan terjadi. Mereka masih berharap hal lain akan terjadi, sesuatu yang lain, yang akan meringankan beban berat itu, beban yang terlalu berat diterima oleh dua sosok yang sudah tua tersebut. Namun, hari-hari pun berlalu, dan harapan-harapan akan hal lain itu mulai memudar. Harapan yang tak mungkin datang, dan orang sering salah memanggilnya dengan apati atau keputusasaannya. Terkadang mereka sukar untuk berbicara satu sama lain, dan sekarang mereka tidak mempunyai satu hal untuk dibicarakan, dan hari-hari mereka penuh dengan kedukaan. Sekitar seminggu setelah itu, laki-laki tua itu tiba-tiba terbangun di waktu malam. Ia merentangkan tangannya dan menemukan bahwa ia sedang sendiri. Ruangannya gelap dan terdengar suara tangis datang dari arah jendela. Ia bangkit dari tempat duduk dan mencoba mendengarkan. "Kembalilah," kata Pak White dengan lembut. "Kamu akan kedinginan." "Lebih dingin bagi anakku," kata perempuan tua itu. Ia terisak sekali lagi. Suara tangisannya memudar di telinganya, dan matanya berat ingin tidur lagi. Ia berada dalam kondisi antara tidur dan tidak. Lalu ia tertidur sampai tangisan yang keras dari istrinya membuatnya terjaga lagi. "Kaki monyet," bekik istrinya. "Kaki monyet itu." Pak White segera terjaga lagi. "Di mana? Mana? Apa yang terjadi?" Istrinya datang dengan tergopoh-gopoh ke suaminya. "Aku menginginkannya," katanya dengan suara pelan. "Kamu belum menghancurkannya, kan?" "Ada di ruang tamu, di rak," suaminya membalas dengan heran. "Kenapa?" Perempuan itu menangis dan tertawa bersamaan, lalu menunduk dan mencium Pak White di pipinya. "Aku baru saja memikirkannya," ia berkata dengan histeris. "Kenapa tidak terpikir olehku sebelumnya? Kenapa kamu tidak memikirkannya?" "Memikirkan apa?" suaminya bertanya. "2 permintaan yang lain," ia menjawab dengan cepat. "Kita hanya memakai 1. "Apa itu tidak cukup?" seru Pak tua itu. "Tidak," balas istrinya dengan suara yang keras. "Kita akan minta 1 lagi. Turun dan ambillah, lalu mintalah anak kita untuk hidup lagi." Lelaki tua itu duduk dan mengayun selimut untuk membuka kedua kakinya. "Ya Tuhan, kamu telah gila," teriaknya dengan terperanjat. "Ambil," kata istrinya sambil terengah-engah. "Cepat, ambillah dan mintalah. Oh anakku, anak lelakiku." Suaminya segera mengambil korek, menyalakan lilin. Kembalilah ke tempat tidur," katanya dengan badan yang terhuyung-huyung. "Kamu paham apa yang kamu katakan?" "Permintaan pertama kita telah dikabulkan," kata istrinya dengan masih terengah-engah. "Kenapa yang kedua tidak?" Itu kebetulan," jawab lelaki tua tersebut dengan gagap. "Ambillah dan minta," seru istrinya dengan suara gemetar. Suaminya segera mendekat ke istrinya dan suaranya pun bergetar. "Ia telah meninggal selama 10 hari. Selain itu, aku tak akan mengatakan hal ini, hal lain. Tapi saat itu,
Aku hanya bisa mengenalinya dari pakaiannya. Jika keadaannya terlalu mengerikan buatmu, bagaimana? Bawalah dia kembali, tangis wanita tua itu, seraya mendorong suaminya menuju ke pintu. Kau pikir aku akan takut dengan anakku sendiri yang telah aku besarkan? Lelaki tua itu pun turun, mencoba meraba di dalam gelap, menuju ke ruang tamu, kemudian menuju mantelnya yang ia gantung. Kaki monyet itu masih ada di tempatnya. Kengerian pun melandanya. Bayangan tentang permintaannya yang belum ia ungkapkan, yang mungkin bisa membawa kembali anak lelakinya yang telah terpotong-potong, muncul sebelum ia bisa keluar dari ruang tamu. Dia pun mengambil napas dalam-dalam saat ia menyadari bahwa ia telah salah jalan untuk keluar dari ruang tamu. Keningnya dingin dan basah oleh keringat. Ia meraba sepanjang sisi meja, lalu meraba dinding, sampai ia menemukan jalan kecil, bersama dengan benda jahat itu di tangannya. Saat ia masuk kamar, terlihat wajah istrinya berubah. Wajahnya putih dan penuh dengan harapan, dan pandangannya sangat tidak wajar. Ia jadi takut dengan istrinya. "Minta!" teriak istrinya dengan suara yang kuat. "Ini sangat gila dan jahat," kata suaminya dengan terbata-bata. "Minta!" ulang istrinya lagi. Pak White kemudian mengangkat tangannya. "Saya minta anak saya untuk hidup lagi." Kaki monyet itu jatuh ke lantai, dan Pak White memperhatikan benda itu dengan sangat ketakutan. Lalu ia menghempaskan dirinya ke sebuah kursi. Ia gemetar saat istrinya menuju jendela dan membuka tirai. Pak White terduduk hingga ia merasakan dingin menyelimutinya. Sesekali ia memandang sosok perempuan yang memandang tajam keluar jendela. Lilin yang tadi dinyalakan sudah meleleh hingga melewati tepi lingkaran tempat lilin buatan Cina itu, menimbulkan bayangan yang hilang timbul di langit-langit dan dinding ruangan, sampai akhirnya berkelip lalu mati. Lelaki tua tersebut, dengan kelegaan yang tak terkatakan karena tidak ada yang terjadi, merayap kembali ke tempat tidurnya. Dan sebentar setelah itu, istrinya menyusul dengan perlahan, duduk di sampingnya. Tidak ada yang berbicara, hanya duduk diam, mendengarkan detak jam, tangga rumah berderit, dan suara cicit tikus yang berlarian terdengar di balik dinding. Kegelapan ini menyesakkan napas. Setelah berbaring untuk beberapa waktu sambil mengumpulkan keberaniannya, Pak White mengambil kotak korek api, lalu menyalakan satu batang, dan turun ke bawah untuk mengambil lilin. Saat di tangga, api di batang korek tersebut padam. Ia menyalakan satu lagi, dan sesaat setelah itu, terdengar ketukan yang tenang dan teratur. Terdengar dengan jelas berasal dari pintu depan. Batang-batang korek api berhamburan jatuh dari tangannya dan memenuhi anak tangga. Dia berdiri tanpa bergerak, napasnya tertahan, hingga ketukan tersebut terulang lagi. Kemudian ia berjalan dengan cepat kembali ke kamarnya, lalu menutup pintunya. Ketukan ketiga terdengar hingga memenuhi seluruh rumah. "Apa itu?" seru Ibu White. "Tikus," kata suaminya dengan nada yang gemetar. "Seekor tikus melewatiku saat aku di tangga." Ibu White masih terus duduk berusaha mendengarkan. Ketukan keras terdengar lagi memenuhi rumah. "Itu Herbert," seru ibu tua itu. Ibu itu lari menuju ke pintu, tapi suaminya menghalangi dan menangkap lengannya, menahannya dengan erat. "Apa yang akan kamu lakukan?"
bisik suaminya dengan suara parau. "Anak lelakiku, dia anakku, Herbert." Perempuan tua itu menjerit, berusaha melepaskan dirinya. "Aku lupa, jaraknya 2 mil dari sini. Buat apa kamu menahanku? Lepaskan, aku harus segera membuka pintu." "Demi Tuhan, jangan biarkan ia masuk," bekik suaminya sambil tetap gemetar. "Kamu takut dengan anakmu sendiri?" Istrinya terus berusaha untuk lepas. "Lepaskan aku. Aku datang, Herbert, aku datang." Ketukan itu berulang lagi dan terus berulang. Perempuan itu dengan gerakan merenggut yang tiba-tiba akhirnya berhasil melepaskan dirinya. Ia lalu lari keluar dari kamar itu. Suaminya menyusul sambil berteriak memohon pada istrinya. Lelaki tua itu mendengar suara rantai yang dilepaskan, serta suara kerendel pintu hendak dilepaskan dari lubangnya. Lalu terdengar suara dari perempuan tua itu seperti tergelisah dan terengah-engah. "Kerendelnya!" teriaknya keras. "Turun, bantu aku membuka kerendelnya. Tanganku tak bisa menjangkaunya." Tapi suaminya dengan tangan lutut di lantai, dengan cepat meraba-raba lantai, berusaha mencari kaki monyet. Ia ingin segera menemukan benda itu sebelum sosok di luar itu masuk. Rentetan ketukan makin bergema memenuhi rumah. Kemudian, ia mendengar derit kursi yang diseret oleh istrinya ke depan pintu. Ia mendengar suara geratan kerendal pintu yang berusaha untuk dilepaskan, dan bersamaan dengan itu, ia menemukan kaki monyet yang dicarinya. Dengan napas yang termegah-megah penuh rasa takut, ia mengajukan permintaan ketiga dan terakhirnya. Ketukan itu tiba-tiba berhenti, walaupun gemanya masih bergaung di dalam rumah. Ia mendengar kursi yang ditarik, kemudian pintu yang dibuka. Angin dingin merasuk ke dalam rumah hingga naik ke atas tangga, dan jeritan yang keras dan panjang terdengar dari istrinya. Jeritan yang penuh dengan nada kekecewaan dan penderitaan. Hal ini memberikan keberanian pada Pak White untuk berjalan maju, melewati sisi istrinya, dan terus menuju pintu gerbang rumahnya. Lampu jalan berkedip, menyinari jalan yang tenang dan sepi. Tamat.